Alhamdulillahirabbil alamin. Di podcast yang pertama kita sudah membahas tentang betapa besar potensi zakat dan wakaf untuk memberdayakan bahkan untuk berkontribusi terhadap kemajuan perekonomian nasional ya sahabat Sonora dan juga sahabat Ziswaf. Nah, episode yang kedua ini di episode yang pertama juga Pak Tarmizi tadi sudah menyinggung tentang bagaimana negara hadir untuk mengelola, membantu, membina dan mengawasi proses pelaksanaan zakat dan wakaf ini. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi terkait dengan regulasi dan kebijakan pemerintah yang berhubungan dan berkaitan dengan zakat dan wakaf ini ya. Yang pasti kalau kita bicara tentang zakat dan wakaf ini memang sangat esensial sekali karena zakat ini ada dalam rukun Islam yang ketiga, jadi memang harus dilakukan apalagi dalam momentum bulan suci Ramadan dan kita meyakini bersama-sama bahwa jika dilakukan secara bersama-sama maka ini akan bisa berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan perekonomian dan kehidupan sosial ya melalui ibadah zakat dan juga wakaf. Dan di podcast yang kedua ini seperti biasa saya ingin menyambut Pak Tarmizi dengan satu pantun lagi, boleh ya Pak ya? Siap. Ikan nila meliuk di kolam bunga, perahu Nusantara berlayar di Selat Melaka. Bersama Pak Tarmizi di podcast Kementerian Agama, semoga Tuan dan Puan kian rajin berderma. Seperti biasa kita akan tunggu nih balasan dari Pak Tarmizi. Saya balas ya. Boleh Pak. Enak sungguh buah coklat. Cakep. Coklat didapat dari sahabat. Cakep. Artinya Pak? Kalau Tuan dan Puan menunaikan zakat, insya Allah hidup selamat dunia akhirat. Amin. Selamat dunia akhirat. Berzakat sahabat Sonora dan sahabat Ziswaf ya. Ini menarik sekali Pak. Selamat dunia akhirat. Kalau bicara tentang selamat dunia akhirat tentu juga perlu niat ketulusan. Ini niat negara juga sangat kuat, komitmennya sangat kuat sampai akhirnya regulasinya dibuat ya. Negara yang meskipun bukan berideologi agama tapi hadir dalam proses ini. Bisa dijelaskan seperti apa Pak sebenarnya peran negara dalam perkembangan zakat dan wakaf di Indonesia? Tadi sudah sampaikan dengan beberapa regulasi bahwa peran negara sangat kuat sekali. Cuma perlu dipahami betul yang namanya zakat maupun itu namanya wakaf uang itu tidak masuk ke dalam kas negara. Nah ini perlu saya jelaskan betul nih. Nah yang namanya zakat dikelola oleh Basnas, lembaga Basnas las yang ngurusnya itu, ya bukan masuk ke dalam kas negara itu. Nah wakaf uang yang ngelolanya nazir. Karena itu aturan agama itu setiap zakat itu ada nazirnya, nazir yang ngurus. Nah kemarin kan ada heboh kata masuk ke kas negara, enggak. Itu enggak benar. Wakaf itu yang ngurusnya adalah nazir. Misalnya saya berwakaf sejuta. Nah, Mas sebagai nazir. Nah, saya mau wakaf ke Mas, malah yang ngelola sebagai nazir yang ditunjuk oleh wakaf itu tadi. Nah, bukan masuk ke negara apa segalanya. Ini tolong diuruskan betul ini. Iya. Itu sudah memang baik aturan agama maupun aturan undang-undang mengaturnya seperti itu. Jelas itu. Lembaga Basnas pun ada undang-undang zakat undang-undang 23 tahun 2011 yang mengaturnya. Semua diatur di situ. Ya seperti apa Basnas itu. Contoh, Basnas itu pertanggungjawaban ke presiden melalui Kementerian Agama. Jadi berapa pengumpulan pengeluaran mereka harus pertanggungjawabkan. Ya. Nah cuma sekarang kan saya tapi sudah dilaksanakan oleh lembaga zakat ini, saya sering sampaikan bagaimana zakat ini menggunakan kemajuan sains dan teknologi ini. Artinya misalnya orang berzakat tak perlu lagi datang ke kantor Basnas, saya contoh. Nah orang mau berzakat ini 1 juta misalnya, mau bayar zakat 2 juta, datang ke kantor Basnas, macet jauh akhirnya mana tak jadi dia berzakat. Nah, tapi bagaimana dari rumah dia bisa berzakat? Nah melalui IT yang ini, melalui aplikasi yang diciptakan dan sebagainya. Nanti Basnas memberikan feedback dari zakat itu harus dilakukan. Alhamdulillah ini sudah banyak dilakukan seperti itu, sudah berjalan seperti itu. Ya, misalnya orang mau berwakaf, kan ngantar ke bank nih, wakaf kan melalui bank nih, wakaf uang. Ini saya mau berwakaf lah, ada uang 3 juta nih. Nah, jalan macet nanti biayanya habisnya 1 juta. Kita jadi berwakaf nanti. Bagaimana dari rumah, dari kantor dia bisa berwakaf. Ini kita harus pergunakan kemajuan teknologi ini. Itu yang harus kita lakukan hari ini. Dan ini sudah mulai dilakukan. Nah, tadi zakat ya, yang besar tadi. Nah, kalau itu saya contoh dalam pendistribusian saya sampaikan. Nah, sekarang
Contoh misalnya, ini ada uang 100 juta, 100 juta. orang miskin 100 orang. Kalau kita bagi rata-rata berapa tuh? 1 juta. 1 juta satu orang. Nah, kita bariskan 100 orang tuh, kasih sejuta, suruh pulang. Berapa lama dia kaya? 7 langkah dari kantor Basnas itu dia miskin lagi. Nah, makanya sering disampaikan, uang 100 juta, orang miskin 100 orang, yang 98 kasih sejuta, atau 500 suruh pulang. Oke. 2 orang kita tarik kasih 30-40 juta. Oke. Kita bimbing dia berusaha. Oh. Tapi sekali itu saja dia datang lagi, besok udah tidak datang lagi. Nah, saya sering sampaikan itu. Dan itu yang salah contoh pengurangan angka kemiskinan itu. Iya, iya. Nah, ya kalau kita kasih semua rata-rata 500.000 satu orang, uang habis 7 langkah di kantor Basnas, dia udah miskin lagi. Nah, jadi tak nampak jangka panjangnya. Tapi kita tarik 2 orang, kasih 30 juta, 40 juta, suruh dia berusaha, kita bimbing. Produktif. Ya? Produktif. Artinya sekali itu dia datang ke Basnas. Nah, ke depan dia lagi yang berzakat. Nah, itu yang program ini yang cara gampang tadi saya sampaikan dalam rangka untuk sehingga orang kaya melek itu, oh udahlah saya berzakat lah, manfaatnya nampak. Nah, itu yang saya masukkan seperti itu. Ini harus dilakukan ke depan. Nah, saya bilang lembaga zakat ini setiap tahun ada angka berapa orang-orang miskin yang tidak miskin lagi dengan zakat, by name by address. Nah, itu harus ada sebetulnya. Dan di samping tadi untuk mengurangi kemiskinan, dia menarik orang untuk berzakat. Nampak manfaat, katanya, saya berzakat ini. Apalagi zakat harta dan sebagainya itu. Nah, ini agak harus dibuat. Makanya Basnas setiap tahun membuat RKAT, tenang, rencana kerja itu setiap tahun. Pengesahan melalui Menteri Agama, RKAT-nya itu. Jadi Basnas itu punya program kerja. Ini bukan kelemahan ya. Apa istilahnya ini? Dalam undang-undang zakat itu ya satu hal yang tak bisa dimunculkan itu orang yang tak berzakat dihukum. Itu nggak bisa kita munculkan dalam undang-undang ya. Artinya orang mampu berzakat tapi tak berzakat dipenjarakan, kan mungkin itu. Nah, itulah yang tak bisa dilahirkan dalam undang-undang itu. Nah, beda kan dengan pajak. Orang tak bayar pajak bisa penjara kan, sanksi, itu bedanya. Kalau dalam undang-undang zakat tidak ada itu. Nah, artinya orang tak mau berzakat dihukum penjara, didenda, itu tidak ada. Lebih banyak mewajibkan tapi tindakan tidak ada. Tindakan hukumannya tidak ada. Muncul dari sini ya. Ya, memang dari yang betul kesalahan itu. Tapi seperti apa pengolahannya harus ada aturan yang mengaturnya. Nah, contoh paling mudah. Nah, ada nih lembaga mau lembaga resmi. Bagaimana mekanismenya? Harus diatur. Ada aturan yang mengaturnya di undang-undang zakat itu ada mengaturnya. Misalnya nih mau membuatkan, katakanlah saya mau membangun namanya lembaga amil zakat swasta, lembaga amil zakat tohoriyah misalnya gitu. Dengan amil masa. Itu harus urus izinnya. Nah, di sini perlu adanya regulasi itu. Di sini perlunya ada undang-undang itu yang mengatur itu. Nah, misalnya las skala kabupaten kota itu izinnya cukup Kanwil Agama. Las yang skala provinsi itu izinnya cukup Dirjen Bina Islam. Las skala nasional itu harus izin kementerian. Menteri langsung naiknya. Dan setiap las itu baru dapat izin dari Kementerian Agama harus ada rekomendasi persetujuan dari Basnas. Nah, itu diatur undang-undang. Nah, mana kan sembarang orang aja di lembaga itu. Keributan di lapangan nantinya. Maka disitulah perlu hadirnya negara. Disitulah perlu hadirnya regulasi. Silakan ada orang membuat las, silakan. Tapi ikut prosedur yang sudah ada. Nah, betul. Nah, mereka juga membuat las itu juga membuat laporan ke kita. Membuat laporan ke Basnas berapa terkumpul, kemana pendistribusian dan lain sebagainya itu. Ini penting Pak, karena masyarakat ketika akan menyalurkan donasinya butuh lembaga yang terpercaya, yang itu trusted. Saya dulu pernah saya buat itu ada di dinding itu, di situ saya buat itu 7 pasti berzakat. Saya mengimbau masyarakat mau berzakat itu ada 7 hal yang ditanyakan dulu. Lihatlah kepastian
legalitas lembaganya. Ini lembaganya ada nggak? Betul. Legalitasnya. Itu saya pribadi saya bikin nih. Ya. Yang kemudian tanyakan lagi layanan amilnya seperti apa? Lembaganya ini amilnya melayani masyarakat miskin enggak? Yang ketiga tanyakan lagi nisab dan bukti setor zakatnya. Orang berzakat sini ada enggak bukti setornya? Dapat kwitansi enggak? Kayak zaman dulu kan berzakat udah pulang gitu aja kan, enggak ada buktinya. Nah, kemudian transparansi pengolahannya seperti apa? Kemudian manfaat zakat bagi mustahik ada enggak? Ada enggak manfaatnya bagi orang yang menerima tadi? Betul. Nah, jangan-jangan zakat itu hanya untuk amil aja, tak ada yang untuk lain misalnya. Nah kemudian ada enggak laporannya? Laporannya itu ada enggak kepada presiden, menteri agama, ada enggak ke Basnas? Kemudian ada enggak audit syariah? Ini yang tujuhnya penting. Audit syariat. Audit syariah itu kami Kementerian Agama. Jadi salah satu yang mengaudit lembaga zakat itu adalah Kementerian Agama. Namanya audit syariah. Tapi audit syariah. Kalau audit keuangan itu akuntan publik, bukan kami. Nah kita udah bikin aturan audit syariah ini. Jadi sebelum berzakat tanya dulu 7 kepastian ini. Kalau ada 7 ini silakan kalian berzakat itu. Kalau enggak cari lembaga yang lain dulu. Supaya kita jangan salah tempat berzakat itu tadi. Regulasi terkait perwakafan seperti apa? Nah, wakaf juga ada undang-undang yang mengatur perwakafan, nomor 23 tahun 2014 sudah ada yang mengatur wakaf ini. Nah, cuma kan orang Indonesia selama ini taunya wakaf tidak bergerak. Wakaf tanah, bangunan, mungkin seng 2 kodi, keramik itu. Alhamdulillah sekarang sudah ada wakaf uang. Ya, ini ya masih banyak orang tahu ini. Itu dari tahun 2010 sudah ada aturannya itu. Jadi wakaf uang. Yang selama ini orang tahu kan wakaf tidak bergerak. Ya, tanah apa segala. Nah, data di kita itu ada 53.000 hektar tanah wakaf di Indonesia ini kalau disatukan. 53.000 hektar, bukan sedikit. Saya sudah coba ukur itu 4 kali lebih luas dari Singapura tanah wakaf kita ini. Jadi kalau satu tanah wakaf ini kita bawa ke Singapura, tenggelam Singapura itu. Itu ada di 400.000 lokasi di Indonesia ini. Iya. Mulai dari yang 5 meter sampai yang hektaran. Iya. Yang tersebar. Tapi terus terang saya sampaikan, yang produktif sangat kecil sekali. Nah, jadi banyak tanah wakaf kita ini yang tidak produktif. Sudah berpuluh tahun terbengkalai begitu saja. Nah, kenapa? Di antara yang tadi itu kemampuan para nazirnya. Nazir yang ditunjuk mengelola wakaf itu kemampuannya. Kemudian juga kadang-kadang nazir tidak punya tidak punya modal untuk bertanah wakaf. Ada wakaf 30 tahun tanahnya lalang isi lalangnya 30 tahun itu nggak berkembang. Nah, padahal kiri kanannya sudah berkembang. Nah karena tadi kemampuan nazirnya itu. Nah makanya kini sekarang kami sedang membuat namanya SKKNI, standar kompetensi amil dan standar kompetensi nazir. Nah artinya siapa yang tunjuk nazir itu harus punya kompetensi. Dites dulu kemampuannya. Karena selama ini orang buta huruf juga jadi bisa jadi amil juga, jadi nazir juga. Nah, itu kelemahannya. Nah masih ada dari seluas itu tadi itu 53.000 hektar itu masih ada sekitar 40% yang belum bersertifikat, masih status AIW. Nah, jadi kalau ada orang mau berwakaf silakan datang ke kantor KUA. KUA lah yang menerbitkan AIW-nya, akta ikrar wakafnya dari KUA. Rp0 tak bayar itu, itu, ya. Jadi di sanalah penerbitan AIW. Nah, AIW itu dibawa ke BPN untuk melahirkan sertifikat tanah wakaf. Nah, kalau kata Kewato baru mengeluarkan akta ikrar wakafnya. Tanahnya masih sertifikat lama. Ya. Nah, supaya lebih kuat dibawa ke kantor BPN, di sertifikat namanya sertifikat tanah wakaf langsung di BPN itu. Nah, ini kadang-kadang yang belum diketahui orang. Dan 15 tahun tanah wakaf itu masih AIW juga, belum disertifikatkan. Nah kalau sertifikat udah kuat betul ini. Iya. Nah kemudian saya melihat selama ini bagaimana tanah wakaf ini karena bisa hilang apa segalanya. Saya lihat karena
pengamanan aset tanah wakaf ini kurang. Nah, makanya kami setiap tahun menganggarkan untuk pensertifikat tanah wakaf ini. Anggaran kita letak di kabupaten kota Indonesia, di Kemenak kabupaten kota. Nah, yang kedua, sudah bertahun ini saya buat program namanya papanisasi tanah wakaf. Selama ini tanah wakaf itu tak ada pelangnya. Tanah pribadi orang setiap punya pelang semua. Tanah wakaf nggak ada. Jadi bisa aja nanti hilang tanah wakaf ini semua. Nggak ada tanda-tandanya. Akhirnya secara bertahap kita anggarkan. Namanya papanisasi tanah wakaf. Ini mungkin sudah ada 5.000-an lokasi yang sudah ada pelangnya. Anggaran kita letak di kabupaten kota. Silakan buat. Nazir nggak punya duit mau bikin itu. Jadi kita bantu itu. Jadi sudah banyak tanah wakaf itu sudah ada sertifikat, ada pelangnya. Karena kuat tuh. Jadi itu dalam rangka pengamanan aset tanah wakaf tadi. Nah, di samping tadi sekarang sudah berkembang namanya adalah wakaf uang. Nah, wakaf uang ini berwakafnya melalui bank. Namanya LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerimaan Keuangan. Kita sudah 23 bank syariah kita tunjuk. Sudah izin dari Menteri, 23 bank syariah kita tunjuk sebagai LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerimaan Keuangan. Jadi Mas mau berwakaf, ini saya mau wakaf 10 juta, pergi ke bank sudah tunjuk tadi. Nah, Mas tinggal pilih nazirnya siapa. Nah, situ sudah ada terang nazirnya. Kalau nazir uang lah, uang ini nazir bukan orang, bukan per orang, nazirnya lembaga. Contoh salah satu BWI, Badan Wakaf Nasional Indonesia, Wakaf Indonesia langsung sebagai nazir. Jadi saya mau wakaf nih 10 juta melalui bank tadi. Nah, kemudian nazirnya siapa? Saya minta nazirnya langsung BWI atau Jasa Al Azhar, sudah ada daftaran di situ. Nah, yang ngelola siapa? Nazir. Ini yang tadi yang kemarin itu DBI bukan kata masuk kas negara, itu salah. Tetap nazir yang kita tunjuk, itu yang mengelolanya. Nah, kegunaannya untuk apa? Secara situ. Untuk beasiswa, untuk apa? Itu kegunaannya situ. Nah, kemudian kita ada buat aturan. Setiap orang berwakaf uang di 1 juta ke atas itu dapat sertifikat. Sertifikatnya langsung bank itu yang ngasih. Dia ada sistemnya di bank itu. LKPU itu menyediakan lembaran apa sertifikatnya. Tapi yang 1 juta ke bawah enggak. Yang 1 juta ke atas. Ini untuk mengimbau dan menarik orang untuk berwakaf uang tadi. Nah, banyak hal yang perlu diketahui oleh masyarakat sebetulnya tentang apalagi sekarang yang ini, sebut gencar-gencarnya wakaf sukuk. Wakaf sukuk. CWLS. Minggu kemarin saya dengan Menteri Keuangan sudah melonceng CLWS yang kedua, surat 002. Baik. Yang untuk tahun ini. Nanti kita akan bahas di episode berikutnya. Siap. Dan sahabat Sonora, saya perlu butuh nih uangnya, perlu butuh. Sahabat Siswas, kita akan bahas lebih dalam lagi, ini menarik ya, wakaf sukuk. Seperti apa nanti di episode yang ketiga. Jadi tetap bersama kita di podcast Kementerian Agama Republik Indonesia kerjasama dengan Sonora.